صل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لنا يا ذا الهدى في هذه المنشية اللهم يا دائم الفضل على النبية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لنا يا ذا الهدى في هذه المنشية اللهم يا دائم الفضل على النبية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لنا يا ذا الهدى في هذه المنشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا وبعلوم الشيخنا في دارنا امين. في آداب الاستهزاء سائر الصلوات إلى أن قال ثم تقوم فتصلي 4 ركعات نافلة الزوال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء فأحب أن يرفعني فيه عمل صالح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر المصير صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الأساتذة والطلبة dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di petang sore hari ini kembali kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Nah, sampailah kita dalam pembahasan adab al-isti'dad di sa'i sholawat. Tata cara atau bagaimana persiapan kita untuk menghadapi sholat. Terutama di sini sholat zuhur kata Imam Ghazali. Sebelum anda mengerjakan sholat zuhur, dianjurkan anda untuk disunahkan untuk tidur dulu, namanya tidur qayyulah. Kemudian setelah tidur qayyulah, Imam Ghazali hendaknya bersemangat lebih untuk bangun sebelum adzan. Kemudian bangun masuk mushola, kemudian setelah atau masuk masjid, kemudian sebelum duduk disunahkan untuk tahiyatul masjid. Karena dijelaskan tahiyatul masjid adalah 2 rakaat. Kemudiannya usaha rakaat tahiyatul masjid. Atau ada pendapat ulama lagi mengatakan bahwasanya boleh juga sholat tahiyat yang di mushola. Boleh juga sholat tahiyat untuk jika masuk ke mushola atau tempat ibadah-ibadah yang lain, boleh. Berarti kalau seandainya tahiyat boleh di mushola, berarti boleh kita niat i'tikaf di mushola, boleh. Dan sebagian ulama berpendapat boleh niat i'tikaf di mushola. Berarti setiap per detik kita duduk di mushola dapat pahala i'tikaf dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala i'tikaf duduk di mushola. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, azan zuhur. Setelah azan zuhur, kata Imam Ghazali, "Tsumma taqum fatusalli 4 rakaat aqibaz zawal." Kemudian setelah azan zuhur, sebelum sholat zuhur, disunahkan Anda untuk mengerjakan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah qabliyah. Atau yang dikenal dengan ar-rawatib. Kita akan sedikit membahas tentang ar-rawatib atau salat dikenal dengan salat rawatib atau salat ar-raghaib. Salat sunnah atau salat ba'diyah. Apa itu salat rawatib? Salat rawatib adalah wahya qabliyatul maktubat wa ba'diyatuha. Salat rawatib adalah salat sunnah sebelum salat fardu dan sesudah salat fardu, namanya salat rawatib. Salat sunnah yang dikerjakan setelah salat fardu dan dikerjakan sebelum salat fardu, namanya salat rawatib. Salat rawatib ini terbagi menjadi 2. Ada yang sunnah muakkad
ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Salat rawatib, salat qabliyah ba'diyah ini terbagi menjadi dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah adalah wahiyal lati wa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha adran wala safaran. Salat muakkadah, sunnah muakkadah adalah salat yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yatrukha, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. La hadran wala safaran, baik Nabi dalam keadaan tidak berpergian ataupun dalam keadaan berpergian. Tidak pernah meninggalkan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan ini salat, tidak pernah ditinggalkan salat sunnahnya. Ada berapa salatnya? Salatnya ada 10 rakaat. Salatnya ada 5 salat. Yang pertama, sunnah muakkad ini ada 5 salat. Sunnah muakkad ini ada 5 salat. Yang pertama rakaatan qabla subuh. Rakaatan qabla subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian rakaatan qabla zuhur, 2 rakaat setelah qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaatan ba'da zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur. Rakaatan ba'da maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Kemudian rakaatan ba'da isya, 2 rakaat setelah salat isya. Itu namanya salat sunnah muakkadah. Salat sunnah muakkadah, 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya. Semua ini adalah dinamakan salat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah wahiyal lati wadhaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha hadran wala safaran. Salat sunnah muakkadah yang 5 tadi, salat 5 tadi, salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi dalam berpergian ataupun dalam keadaan tidak berpergian. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sahibuz Zubair pernah dikatakan di Nadham Zubair, "Fintani qabla subhi wa dhuhri kada wa ba'dahu wa maghribin thumma isya." Fintani qabla subhi wa dhuhri kada wa ba'dahu wa maghribin thumma isya. Ada 5 salat. Kemudian ada lagi sunnah ghairu muakkadah. Yang kedua ada lagi sunnah ghairu muakkadah. Apa itu sunnah ghairu muakkadah? Sunnah ghairu muakkadah adalah wahiyal lati lam yuwazib 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah muakkadah adalah salat yang kadang Nabi salat, kadang tidak salat. Namanya salat sunnah ghairu muakkadah. Kadang Nabi salat, kadang Nabi tidak salat. Ada berapa rakaat? Ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat salat sunnah ghairu muakkadah. Yang pertama rakaatan qabla zuhur. Jadi sunahkan kita di qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Qabliyah zuhur itu kalau salat sunnah qabliyah itu 4 rakaat. 2 rakaatnya sunnah muakkadah, 2 rakaat lagi sunnah ghairu muakkadah. Jadi 4. Jangan 2 salatnya 4. Kemudian 4 rakaat, 2 rakaat setelah salat zuhur. Jadi qabliyah dan ba'diyah zuhur itu disunahkan 4 rakaat. Apalagi santri dianjurkan kita untuk salat 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. 2 yang muakkadah, 2 yang lagi tidak muakkad, ghairu muakkadah. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Kalau habis pulang main, habis sekolah siang pulang main, salat dulu sunnah 4 rakaat. 4 rakaat salat sunnahnya. Namanya salat sunnah salat sunnah ghairu muakkadah. Sebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an man shalla qabla al-asri 4 rakaat. Nabi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita istihad, bersungguh-sungguh semangat biar dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Didoakan sama Nabi Muhammad. Kemudian lagi rakaatan qabla al-maghrib, rakaatan qabla al-isya. Kemudian lagi 2 rakaat sebelum salat maghrib dan 2 rakaat sebelum salat isya. Itulah 12 rakaat atau 6 rakaat atau 5 salat yang ghairu muakkadah. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.
Perbedaan di antara mazhaya dan di antara keistimewaan Al-Quran atau Qari'ah, semuanya orang yang membaca Yulbisullahu walidayhi, Allah akan memakaikan pada kedua orang tuanya, Allah akan memakaikan pada kedua orang tuanya tajam mahkota yang kiamati nanti di hari kiamat. Kalau punya anak minta ngaji, apalagi punya hafalan Al-Quran, nanti orang tuanya pun itu untung di dunia dan juga terutama nanti di akhirat akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala sebab anaknya pintar ngaji. Wa Abu Dawud An-Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari sahabat Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an," dan siapa membaca Al-Quran, wa amila bihi, dan mengamalkannya, dibaca, diamalkan, dibaca, diamalkan. Qul bisa walidahu hajar yaumil qiyamah. Maka kedua orang tuanya dibagikan mahkota nanti di hari kiamat. Oh, mahkota ada? Mahkota. Biasanya dipakai cara mahkota itu? Ya. Warnanya apa? Warnanya kuning. Terbuat dari emas atau besi disepuh, ditempel dengan emas, ya. Dauhu ahsanu min dawi syamsi, yang sinarnya lebih bagus daripada sinarnya matahari, yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari. Tidak hanya mahkota biasa, tapi yang mahkota bercahaya LED, mahkota LED, LED ada lampunya. Tapi LED-nya lebih baik, lebih bagus dari matahari. Fi buyuti dunia, di rumah-rumah dunia. Kalau ada fikum, kalau itu ada pada diri kamu. Fama ratukum billati amila bihi, maka bagaimana sangkaan kalian dengan orang yang mengamalkannya? Sekarang banyak orang bisa baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi tidak ngerti apa maksud daripada Al-Quran. Ditunjukkan dengan banyaknya dibuka rumah-rumah tahfidz di mana-mana, hampir per kecamatan, hampir tiap kelurahan ada rumah tahfidz. Bahkan sekolah-sekolah juga mereka buka tahfidz Al-Quran. Minimal kelas 6 sudah hafal juz 4. Itu rata-rata seperti itu. Bagus, sangat mendorong untuk anak-anak, untuk para wali santri, wali murid, untuk mendorong anaknya agar bisa baca Quran. Tapi di samping itu yang perlu diperhatikan juga adalah wa amila bihi, pengamalannya dia berat, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang dikehendaki dengan Al-Quran itu ya berat untuk dilakukan. Seperti yang kalian para imam diharapkan agar mengamalkan apa-apa yang dijadwalkan
ditargetkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menyusun dengan susunan Al-Fatihah hari Jumat adalah apa dibaca, hari Sabtu ketika maghrib, ketika Isya sudah ada jadwal tartib, dan rata-rata itu sudah adalah surat-surat pendek semuanya. Dengan tujuan adalah di samping mempraktekkan bacaan-bacaan yang ada di dalam surat-surat tersebut adalah berikut pengamalannya, diresapi artinya dan juga diamalkan. Itu tujuan beliau dengan adanya tartib di sini, ya. Dan kita pasti juga ikut untuk mengamalkan tabarukan dengan beliau. Saya yakin bahwa beliau menerbitkan bacaan Al-Quran ini tidak sembarangan. Saja kemudian itu masih saja memang jadi. Tapi alangkah baiknya kita itba dengan orang soleh, dengan habaib, dengan orang yang ma'rifatullah agar ketularan berkah. Makanya diharapkan betul kepada para imam untuk menghafalkan surah-surah yang ada di tartib yang sudah ditempel di sana. Dan rata-rata masjid, musola yang di situ kenal dengan habaib pasti ada yang namanya jadwal sholat lima waktu bacaan itu. Ya, kalau masjid ini nggak kenal dengan habaib, artinya nggak begitu peduli, nggak begitu mementingkan hal itu, ada. Bahkan mereka ada yang dicetak pakai banner, pakai tulisan dewek, bukan tulisan itu, cetakan itu, tulis sendiri pakai tangan, bikin banner. Jadi para imam mau sholat tengok dulu, langsung kelihatan di depan matanya, ya, untuk mengamalkan bacaan surah Al-Mu'min. Karena saja gitu-gitu aja bacaannya, makanya namanya itu memang seperti itu. Kalau memang mencicipi dengan surah yang lainnya, bisa tukaran dengan kawannya yang tugas di jam isya. Ya lagi, aku imam maghrib ya, oke, agak isya, boleh silakan. Tapi tentunya mempraktekkan apa yang ada di jadwal Islam. Dengan tujuan ketibah dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan apa yang dimaksudkan oleh beliau di dalam penyusunan surah-surah pendek di sini. Belajar artinya, belajar kandungan isi daripada Al-Quran sendiri. Dengan seperti itu, nanti orang tuanya akan diberikan oleh Allah mahkota yang bersinar. Dikatakan sinarnya lebih baik daripada sinar matahari yang ada di bumi. Wa min al-mahir bil Qur'ani ma sahratul kiramil barah. Dan di antara keistimewaan Al-Quran lagi sesungguhnya orang yang mahir bil Quran, mahir dengan Al-Quran bersama sahratul kiramil barah. Masa Sahratul kiramil barah. Bersama malaikat, ya. Masa Sahratul kiramil barah bersama para malaikat. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahirul Quran masa Sahratul kiramil barah. Orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran, yang membaca dengan fasih, membaca dengan betul, memperhatikan dengan Al-Quran dengan makhrajul hurufnya, ngerti bacaan dan tanwin dan sukun dan tanwin ketika bertemu jaya, mim sukun, begitu juga qalqalahnya, huruf panjang, bacaan matnya dipraktekkan dengan mahir Al-Quran. Jadi masa berkata bersama para malaikat. Kalau dia Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran, wayatakka'u fihi dan gagap Bismillahirrahmanirrahim. Wat duha. Ya, ada maksudnya itu ada. Ustaz dan teman juga seperti itu dari Kalimantan bacanya seperti itu.
sampai dia sadar kalau dia nggak bisa. Atau Ustaz tahu belajar lagi, Ustaz sakit, atau Ustaz belajar, tetap nggak bisa. Atau Ustaz sakit, belajar lagi. Dan dia sadar kalau dia nggak bisa, dia ingin belajar. Nah, ini yang saya ingin kalian seperti itu. Kalian merasa nggak bisa, belajarlah gitu loh. Bukannya merasa nggak bisa sudah diem. Waktu berjalan terus. Kalian kalau nggak belajar, nggak bisa merubah akan kekurangannya. Lewat waktu 3 tahun dia, lewat waktu 6 tahun dia dengan begitu saja. Artinya berusaha imma dengan ustadznya atau dengan kakak kelasnya, ya, biar lancar bacanya. Orang yang baca Al-Quran dengan gagah, wahwa alaisya, yaitu orang yang mempunyai kesulitan, lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Artinya apa? Setiap yang dilafadzkan dari baca Al-Quran walaupun diulang-ulang tetap berpahala, ya. Apapun yang dibaca Al-Quran. Dan kalian belajar dan praktek, ya. Dulu ada pertanyaan, Ustaz, kalau Ustaz saya nggak mau baca Al-Quran. Tuh, kamu nggak baca Al-Quran? Saya takut salah. Kalau salah dosa. Nih, berbalik. Anda terusan baca Al-Quran dan belajar. Makanya belajar biar benar. Bukannya takut salah, akhirnya nggak baca. Tambah jeruk, tambah jauh gitu. Tetap dibaca sambil belajar. Yang salahnya itu baca salah-salah masih dilanjutkan, tapi jangan belajar. Jadi yang ikut takziah, yang ikut khataman, Anda jangan ngawur bacanya. Anda harus belajar betul yang sudah dibatasi atau sudah bagian juz 5, juz 6. Kalau bisa di 1 juz itu harus lancar. Kalau Anda sengaja tidak tahu atau pura-pura tahu atau dibiarin atas tidak lancarnya tetap ikut khataman, Anda tanggung jawab nantinya. Bacaannya salah-salah dosa. Ya. Ragu-ragu kurang ajar belajar. Yani an-qari alladhi yaqra'u biduni al-atumi wa masyaqqatin, artinya orang yang membaca alladhi yaqra'u yang telah membaca biduni al-atumi dengan tanpa bimbang atau tanpa kesulitan, wa masyaqqatin dan kesulitan atau kepayahan, wa ma'as-safatis sahihain. Ya. Dia bersama juga 2 malaikat itu. Walladhi yaqra'u bikul fatin wa masyaqqatin falahu ajrani. Dan orang yang membaca dengan kesulitan dan kepayahan, maka dia membaca dengan maka baginya 2 pahala. Maksud daripada hadis itu adalah orang yang membacanya dengan tanpa bimbang, dengan tanpa kesulitan, artinya dia lancar bacanya, maka dia bersama malaikat tadi. Dan orang yang membaca dengan kesulitan, tapi dia tetap belajar, dia tetap berusaha untuk membacanya, ya, maka dia dapat 2 pahala. Artinya harus tetap membaca Al-Quran dan juga belajar, membaca dan belajar. Yang salah itu tidak galak belajar, tidak galak belajar, ya. Atau galak belajar, salah-salah tidak galak belajar, itu juga salah. Tepat. Yang lebih tepat kalian diajarkan di kelasnya baca Al-Qurannya, dari segi tajwidnya disampaikan, ya, dalam kitab itu, dan juga belajar langsung ke gurunya atau kakak kelasnya, plus praktek. Ada surah Yasin, surah Sajadah, surah Al-Waqiah, itu kan prakteknya. Sambil nanti ada belajar Al-Qurannya, ya, dihakamkan terlebih nanti di bulan Ramadan. Tetap dibaca. Yang terakhir kepada juga para yang hafizul Quran atau para calon penghafal Quran, agar dilancarkan dulu bacanya, baru dihafalkan. Dilancarkan bacanya, tidak perlu disimakkan sama arahnya, sama ustadznya, baru dihafalkan. Ya. Susah nanti kalau sudah hafal posisi salah. Ini susah untuk membetulkannya. Makanya disimakkan dulu, lancar, baru dihafalkan. Pemirsa, an-qari'ah fi dunya ila akhir wa qala.
إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أدلك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سورة الفجر وعشرين. Masa saja oleh kita akan masuki ayat pertama yang bercerita tentang kita disyariatkan, diperintahkan untuk ziarah ahli khair, orang-orang baik atau orang-orang ahli ibadah, atau orang-orang yang berilmu, ulama atau sulaha, aulia, ahli ibadah. Pertama, firman Allah Al-Qur'an Rasulullah SAW Surah Al-Kahfi menceritakan tentang Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir atau ulama yang saleh yang namanya Nabi Khidir. Allah SWT memintakan kepada Nabi Muhammad untuk ingat dari Muhammad ketika Musa berkata kepada khadimnya atau pembantunya, Qala Musa li fatah. Fatah itu ada mengatakan tafsir itu pembantu yang mengikuti, ya khadimnya. Kedua, fatah itu artinya hamba saya, karena masih muda atau anak-anak remaja. Allah SWT mintakan untuk diingat, karena yang peringatan dia ingat, yang peringatan dia diingat. Maka kita diingatkan agar kita sadar dan ingat jika kembali bila kita melenceng atau kita menyimpang dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau kita lihat mana-mana di kita beragam, di Indonesia juga kegigilan Malaysia, Singapura khususnya ada hari peringatan. Termasuk dalam negeri kita baru saja kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-78, cukup tua. Kenapa kami memperingatinya? Agar kita ingat bahwasanya hari kemerdekaan adalah hari yang bersejarah, hari yang kita terlepas dari bentuk penjajahan. Maka undang-undang negara kita minta supaya penjajahan dunia ini dibebaskan dari penjajahan. Kita peringati, kita rayakan, kita syiarkan agar anak bangsa yang hidup setelah perjuangan mengingat pejuang-pejuang mereka, para pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan darah-darah, bertetesan air mata, susah payah bahkan nyawa dan harta mereka, korban untuk meraih kemerdekaan agar anak cucu mereka, agar generasi yang akan datang hidup bebas merdeka. Alhamdulillah, bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan nyata. Makanya kita setiap tanggal
kemenangan dan kejayaan dengan baik. Ngomong sih, ambil kemana? Karena ngomong sih berarti ambil dia benar. Kau bisa apa yang benar? Sejarah. Ini Allah mengatakan kepada kita, ingat. Dan Muhammad sebutkan, ingatkan sejarah antara Musa dengan Khidir, antara seorang Nabi dengan seorang Saleh, atau dengan seorang Nabi juga, namanya Khidir. Coba bahas sejarah Indonesia banyak sejarah, baik secara nasional atau regional. Nasional, ya mereka ya sama oke. Bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Nah, kadang-kadang kita ini salah memperingati hari kemerdekaan yang berdarah-darah dengan perjuangan meneteskan mata, bahkan meneteskan darah, nyawa, foya-foya. Banyak yang berfoya-foya. Alhamdulillah, akhir tahun ini telah mulai kendur atau berkurang banyak drastis sekali. Cuma bisa ambil masih remaja dulu. Masya Allah, kalau berdua banyak hal-hal yang maksiat, yang mungkar. Sepanjang malam itu begitu. Itu ada yang memperingati atau mensyukuri nikmat mereka. Salah. Kita semua umat Islam, ya, memperingati hari kemenangan bukan bola-bola, bukan bebas, dan semuanya tidak. Kita ada memperingatinya dengan sopan santun, dan kita memperingati hari kemerdekaan mengingat jasa-jasa yang telah diberikan oleh pahlawan kita. Tanpa pahlawan, tanpa kegiatan mereka, tanpa perjuangan, tak mungkin kita akan merdeka. Makanya kita memperingati hari kemerdekaan dengan kita berbuat yang positif. Kita mengadakan tahlilan, yasinan, doa untuk mereka, sedekah, bukan joget, bukan ada dalutan, bukan nyanyi ideal, mabuk-mabukan, tak. Itu bukan namanya mengingat jasa orang baik. Itu maksiat kita tidak syukur sama perjuangan mereka. Alhamdulillah di tahun akhir ini banyak umat Islam memperingatnya dengan hal-hal positif. Maksudnya mengadakan peringatan yang tahlil, mengingat jasa mereka dengan sedekah, amalan-amalan ada kepada mereka. Juga tradisi kita hari pasca braka adalah benda putih masih berlaku. Kata berlaku masih ada. Alhamdulillah di mana-mana memperingati di lurah, kecamatan, di provinsi, di kota, provinsi, di negara. Alhamdulillah masih ada pesantren-pesantren, dari SD sampai kuliah. Alhamdulillah bangsa kita masih mau memperingati hari kemerdekaan. Tapi setelah itu saya ada maksudnya aja. Memang ada yang memperingati hari kemerdekaan yang berlomba bidal, bagus. Makan kerupuk, bagus. Lari tambang, bagus. Tidak. Lari cepat, bagus. Olahraga, bagus. Nah, sekarang benar, usaha kau. Ada Al Quran, Hifdzul Quran, Quran, sebelumnya banyak. Tapi satu kan lari tambang, modal murah, meriah, kerupuk. Ada sadar, ibu boleh. Itu karena apa? Ungkapan syukur kita kepada Allah mengingat jasa-jasa mereka.
medan perang untuk mendapatkan kembali kemerdekaan. Al-Fatihah. Bendera itu ada, mari kita mengingat kita. Kita bisa baca pakai. Itu siapa? Mereka yang gugur. Itu bagus. Ya jangan ngomong. Mari kita ingat kita. Dimulai. Demikian. Niatnya hadiah kepada siapa? Kepada mereka yang gugur. Cuma namanya kita. Ada bapak yang bilang, ada kakek yang berjuang, ada yang berjuang, bahkan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita hadiahkan, ya. Jangan lupa itu kepada panitia, mulai ada yang serta, yang lomba, itu benar apa? Al-Fatihah. Jangan lupa, ya, mengenang sambil mendoakan, karena mereka lah, ya, mereka lah kita akan melakukan kemerdekaan. Nah, lalu diisi mereka diisi kebaikan, hal-hal yang positif, yang membangun mental, spiritual ataupun pembangunan fisik. Ya, alhamdulillah negara ini kalau fisiknya luar biasa banyak, bangunan-bangunan ada, menjelatangi di mana-mana sudah kota ada. Nah, mental, keagamaan dulu, ya, bukan bangun dan atas-atas kemaksiatan, judi, oleh dengan lain-lain, ya, atau bernarkoba, hidup masyarakat bernarkoba, ya, atau yang lain, dan lain-lain yang bermanfaatkan masyarakat atau kekal. Yang mereka sendiri berjuang itu masa sedih. Kalau di atas bumi, mereka di bawah bumi, diperdampkan di tanah, melihat kita masyarakat, mereka sedih, ya. Bahkan ada seorang kiai pada bapak mengatakan, kalau kita sibuk atau ibu-ibu di musik dangdut di mana-mana, buat dan ngomong, kamu udah terus kamu, tapinya kamu perlu, kalau kamu sebelah, apa lagi, kalau ternyata dangdutlah, ya, itu juga rampas. Cinta kepada air, cinta kepada pejuang-pejuang, dan saya kepada mereka dalam perjuangan itu mereka lakukan, kita menikmati hasil perjuangan. Nah, jangan lupa kita mendoakan. Berarti kita sayang. Kalau Allah katakan, Allah tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian merupakan kelebihan yang lain dalam kalian. Jadi maksudnya perjuangan mereka berikan satu kemerdekaan kepada kita. Jadi kan ya, ada di supaya diantarkan sebagai generasi penerus. Ingat tuh, kemerdekaan harus pertahankan dengan persatuan kesatuan. Dan kemerdekaan milik kita semua. Ya, mari kita pertahankan. Anak santri, kiai, ulama kita di depan mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan budaya yang telah ditanamkan oleh leluhur, oleh pejuang-pejuang terdahulu, baik yang gugur oleh perang maupun yang gugur atau meninggal setelah kemerdekaan. Namun kita yang merasakan manisnya perjuangan mereka. Jadi ini merupakan satu momen, ya, momen indah bagi umat Islam untuk mengingat dasar-dasar baik orang. Itu maksudlah aduan Allah untuk mengingat mereka. Nah, kita umat Islam tadi yang sudah belajar, setelah kita jangan lupa membacakan ayat Quran, akhir rekomendasi dan seterusnya doa kepada mereka. Jangan kalau ada mereka, mari kita menulisnya. Mulai, dia sudah ya. Kita lihatkan pahalanya kepada mereka. Yang
terus kita tampil. Lalu masalah Tuhan, cukup tua mereka kita. Sudah 70 tahun, hampir sahabat. Cukup tua mereka, ya. Makanya kalau biasa kan tua betul. Kalau duit tua betul, ya. Jadi kita harus jaga, ya, tapi runtuh dan sampai hilang, dan sampai pudar, dan sampai hilang akan lebih lain kebaikan. Nah, jaga dia dengan persatuan, tak boleh bertikai, tak boleh mudah fitnah, tak boleh mudah ya diprovokasi orang yang ingin menguasai, mengambil alih kemerdekaan. Itu mereka milik kita bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita bangsa berdaulat, bangsa yang merdeka. Ya, mari sama-sama Anda pelajari tentang sejarah mereka kemana, baca sejarah, buku sejarah. Alhamdulillah sekarang ada. Allah alam memang kita itu. Tapi dulu ada sejarah kemerdekaan luar biasa. Pejuang mereka, pejuang Islam yang gigih, berani. Anda harus belajar dan tahu sejarah. Anda tak bisa bohong orang atau dikibuli atau dipalsukan sejarah perjuangan. Harus tahu Anda. Dari sini baca. Sejarah penting itu. Sejarah perjuangan penting sekali untuk diketahui yang aslinya, yang benar-benar berjuang, bukannya petundang. Ada perjuangan, ada petundang. Perjuangan kesianan. Sekarang manusia sekarang ini kemudian mengubah pejuang-pejuang yang hebat dalam bangsa, mempertahankan Indonesia merdeka, dicabut, terbang. Karena dia berarti kita tidak ada. Mudah orang ngomong. Itu bukan pejuang, petundang. Ya, lawan pejuang. Nah, kalau kita ada sejarah bisa dibalikin. Ya. Contohnya, Wali Songo katanya pejuang dari Cina. Wali Songo, Wali Sembilan, dari jauh. Kata dari Songo, apa mana? Mereka terjadi, dibilang mudah. Atau kiai-kiai besar-besar yang belajar di India, belajar di Pulau. Lihat dulu. Ya. Makanya kita harus tahu sejarah kemerdekaan Indonesia. Takutnya apa? Kakek, ya, orang pribumi, ya, dibuang nama-namanya, gambar yang banyak, dimasukkan uang, bukan pribumi, bahaya. Makanya kita harus tahu daftar manusia berjuang. Akan inti begitu maka pahlawan, tiba-tiba ada nama-nama. Umat Islam maupun Kristen, ya ada semua. Umat Islam, Kristen Islam, Kristen ada juga berjuang pahlawan. Ya, nah itu ada nama-namanya, ada kumpul di mana-mana. Se Indonesia ada, di Palembang ada, di Jambi ada, di Bengkulu ada, di Lampung ada, di Tangerang ada, bahkan di seluruh di Palembang ada, di Pakaran ada, di Malaysia ada, Keagung ada, OI ada, Banyuasin ada, Pakaran Balai ada, Sekayu ada, Tunggu Pakaran, ada banyak, itu berapa? Agar kita ingat. Ini baru perjuangan mereka. Ya mudah. Majelis taklim yang mulia ini kita insyaallah lihat kita sedikit banyaknya mengingat jasa mereka ya, jasa mereka, perjuangan mereka. Jangan sampai kita lupa lain betulnya orang yang merupakan kebaikan orang lain. Ya, namanya lain. Kita jangan menjadi bangsa yang lain. Lain maksudnya orang yang merupakan jasa baik orang lain. Kita ini makan jasa baiknya orang kedua. Makanya kita harus ingat. Nah, ingin mereka memperingati dan baca
الفترة من كان شهيدا في معركة أو في جهاد في سبيل استقرار بلد إندونيسيا المحبوبة. الفاتحة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنا عنهم. اللهم قهم ادواهم وتغفرنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا. ربنا انك غفور رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا Terus